Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu da'iyan ilaihi biiznihi wa sirajan munira. Summa amma ba'd. Akhwati al-habibat, saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah, fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala naltaqi bikum fi hadas sabah al-mubarak. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri karena sebelumnya belum pernah kenal ya, sampai dikira belum hadir. Saya sudah duduk di situ. Ismi Ainur Rahmawatin, nama saya Ainur Rahmawatin. Saya tinggal di Jalan Istiqomah, Konda 1, Pondok Pesantren Al-Farohidi. Konda, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Ada juga Al-Farohidi Arabic School yang ada di Bundaran Adi Bahasa, seberangnya arah ke Konda, pas baku depan dengan Bundaran Adi Bahasa. Ya, ini ada tingkat TK, PAUD, MI, kemudian yang di Konda adalah Mondok, tingkat MTS dan juga MA. Yang mana saya selaku pembina dari Pondok Pesantren Al-Farohidi dan juga Yayasan Al-Khalil Al-Farohidi Indonesia yang berada di Kendari. Alhamdulillah, selain itu saya juga mengajar di program kaderisasi Imam dan Dai Prokit Jalan Boulevard Mu'ad bin Jabal. Juga kegiatan sehari-hari selain mengajar di pesantren juga mengisi seperti pada hari ini halaqah kajian di beberapa tempat, diantaranya di Masjid Hisa Martandu, Kota Kendari. Alhamdulillah, kami diamanahkan untuk bersama-sama membersamai akhwati fillah, saudariku sekalian, yang mana kita akan mengaji bersama suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah min a'zami suratin fil kitab. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Majid, karena di dalam surat ini walaupun cuma surat yang terdiri dari sab'ul masani, 7 ayat saja yang pendek, akan tetapi dalam surat ini terkandung di dalamnya seluruh surat-surat yang berada di dalam Al-Quran. Terkandung secara mujmal, secara global, yang mana kemudian akan ditafsir, diperinci pada ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Dan kita sebagai mukminah, muslimah diperintahkan untuk setiap hari membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat sehari semalam 17 kali dalam sholat fardu. Ya, belum pada sholat sunnahnya, yang mana kita tidak akan merasa bosan dari membaca surat Al-Fatihah ini. Maka dari itu sangat dibutuhkan, nahnu bihajatin masa, kita sangat membutuhkan kepada tadabbur dari surat Al-Fatihah ini, agar apa yang kita baca setiap kali sholat bukan hanya bacaan tanpa makna, bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban dan rukun dari sholat, akan tetapi ketika kita membacanya, kita memahami isi kandungan di dalamnya, sehingga semakin menambah kekhusyuan kita, di dalam sholat. Sehingga penting sekali untuk kemudian kita mempelajari dan mentadabburi tafsir dari surat Al-Fatihah ini. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Sebelum kita memulai tilawatul Quran,
Kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah yang bunyinya sebagaimana dalam firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bisa juga a'udzu billahi samiil alim. Ada beberapa sighah. Yang mana isti'adzah ini ulama ijma, ulama sepakat bahwasannya isti'adzah bukan merupakan bagian dari Al-Qur'an dan bukan juga bagian dari ayat di setiap surah ataupun surat Al-Fatihah. Isti'adzah ini di dalamnya terkandung makna astajiru wa altaji'u bil ma'budil haqqi subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung dan aku memohon perlindungan kepada Tuhan yang hak, yang benar untuk disembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari apa? Min kulli janin mutamarridin wa matrudin an kulli khair. Berlindung dari segala bentuk jin, baik jin dari kalangan manusia ataupun dari kalangan syaitan yang terusir dari kebaikan, min kulli khairin. Di antara kenapa kita disyariatkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an, karena dengan membaca isti'adzah, kita awali dengan isti'adzah, ini bisa sebagai bentuk tameng, bentuk benteng untuk melindungi kita dari beberapa hal-hal buruk, dari keburukan terutama min wasawisi syaitan, terutama dari was-was syaitan yang mana dia akan terus berusaha membisikin kita, mengganggu kita selama kita hendak dan sedang membaca Al-Qur'an. Yang kedua, ketika kita membaca isti'adzah ini menjadi taharatun lil fam, sebagai bentuk mensucikan fam, lisan kita, mulut kita, sehingga kita sucikan dengan membaca isti'adzah. Yang ketiga, faedah membaca isti'adzah adalah bahwasannya para malaikat akan mendekat kepada siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan juga mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Yang keempat, sebelum membaca Al-Qur'an kemudian kita awali dengan isti'adzah, ini merupakan i'lam bi annal muta'atti bihi ba'dahal Qur'an. Berarti kita sedang mengumumkan, memberikan tahu bahwasannya setelah membaca isti'adzah ini saya hendak membaca ayat-ayat suci yang Al-Qur'an. Dan yang kelima, bahwasannya syaitan itu dia sangat giat, sangat rajin mengintai setiap amalan kebaikan kita. Maka dari itu, ketika kita akan hendak melakukan amalan-amalan kebaikan, syaitan mengintai, maka kita berusaha untuk menghalaunya dengan membaca isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya adalah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita membaca isti'adzah, kita membaca basmalah yang artinya Bismillahi wahdahu aqra'u au atslu mutabarrikan bil bada'ati bismil ma'budil haqqi tabaraka wa ta'ala. Yani aku memulai bacaanku dengan menyebut nama Allah yang Maha Esa. Aku memulai bacaan ini dengan mengharapkan keberkahan, dengan memulainya menyebut nama Allah Al-Ma'budil Haq,
yang hak untuk disembah tabaraka wa ta'ala bismillah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, ini adalah termasuk dari ismun min asma'illahil husna. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bima'na dzirrahma al-wasi'a li jami'i khalqihi. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah wasi'ah, sangat luas, unlimited, meliputi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kasih sayang Allah taala berikan kepada orang muslim dan mukmin, baik kepada kafir, fasik, munafik maupun ateis, semuanya ada mendapatkan Ar-Rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, apa beda dari Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim ismun dalla ala wuqu'il fi'li minhu wa huwa isalu rahmatihi ila khalqihi. Sedangkan kata Ar-Rahim adalah dia lebih khusus, ya. Mohon maaf sebelumnya. Ar-Rahman dzirrahma al-wasi'ah li jami'il khalqi wa dzirrahma al-khassa bi'ibadil mu'minin. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, yang khusus diberikan kepada hambanya orang-orang mukmin. Insya Allah kita semua mendapat rahmannya Allah. Allah berikan nikmat harta, Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat umur dalam ketaatan, Allah berikan nikmat waktu yang berkah sehingga bisa menghadiri acara tasqif kita pada hari ini di Masjid Al-Qalam. Inilah salah satu dari bentuk Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang khusus kepada hamba-hambanya yang mukmin. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah kata yang berasal dari juga Ar-Rahmah juga. Akan tetapi yang membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahim adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh hambanya, baik mukmin maupun non-mukmin. Sehingga orang kafir Allah Ta'ala berikan nikmat harta, orang tidak beriman Allah Ta'ala berikan nikmat kesehatan dan juga kemampuan. Orang ateis tidak beragama pun Allah Ta'ala berikan nikmat bernafas, hidup dan menikmati indahnya dunia. Inilah bentuk dari Ar-Rahim, Maha Penyayang Allah kepada seluruh hambanya. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada lafaz basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim, ya. Ini artinya bahwasannya saya membaca, saya memulai bacaan qiraahku ini dengan lafaz bismillah. Yang mana diantaranya ada memberikan faedah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar hati ini ketika membaca, ketika tilawatul Al-Quran hanya terfokus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, bahwasannya memulai tilawatul Quran dengan menyebut nama Allah ini merupakan salah satu adab yang diwahyukan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni adab kita kepada Allah
dengan membaca bismillah dan sebagaimana wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan di Al-Quran, yakni surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang ketiga, kenapa kita dianjurkan, disyariatkan untuk membaca basmalah? Karena di dalam lafaz basmalah, di dalamnya terdapat tabarruk, ngambil berkah, ngalap berkah dengan mendahulukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, diantaranya adalah meninggikan sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita menyebut lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia termasuk dalam surat Al-Fatihah? Madhab jumhur ulama mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim ini tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, diantaranya madhab Imam Hanafi, Maliki, dan juga Hanabilah, dan juga pendapat Ahlul Madinah minal Qurra wal Fuqaha. Begitu juga pendapat yang diambil oleh para mufassirin, diantaranya Ibnu Jarir, Ibnul Arabi, Ibnul Atiyah, Qurtubi, dan juga Ibnu Taimiyah. Kita masuk pada tafsir suratul Fatihah, yang mana kita awali dengan mengenal nama-nama dari surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Fatihah disebut dengan suratul Fatihah. Namun ia memiliki nama-nama lain, diantaranya adalah yang pertama Fatihatul Kitab. Kenapa dijuluki dengan Fatihatul Kitab? Karena di dalam Al-Quran dimulai yuftatahatu bi kitabatihal masahif. Di mushaf Al-Quran, setiap surat dimulai atau di mushaf Al-Quran, surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Selain itu juga yuqra'u biha fis sholawat, dibaca ketika sholat baik fardu maupun sunnah. Yang kedua, namanya adalah Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Dinamakan Ummul Quran karena ia di dalamnya terdapat muqaddimah ala sairi suwaril Quran. Muqaddimah, pembukaan di antara surat-surat Al-Quran yang lainnya yang berada di dalam mushaf. Yang ketiga, disebut juga dengan Ummul Kitab. Dinamakan Ummul Kitab karena di dalam mushaf diawali dengan suratul Fatihah, dan ketika sholat diawali juga dengan suratul Fatihah di setiap rakaat. Kemudian nama yang keempat adalah As-Sab'ul Matsani. Kenapa dinamakan As-Sab'ul Matsani? Karena surat Al-Fatihah ini terdiri dari sab'u ayatin, yakni 7 ayat, matsanin yang diulang-ulang 7 ayat ini diulang-ulang setiap kali kita melaksanakan mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan nama yang kelima adalah Al-Quranul Azim. Dinamakan Al-Quranul Azim, Quran yang agung, karena terkandung di dalamnya ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Yang keenam,
dinamakan dengan suratul hamdi. Disebut dengan suratul hamdi, yang mana di situ memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fadailus surah wa qasaisiha. Apa sih faedah, fadail, keutamaan, kekhususan dari surat Al-Fatihah ini yang dia disebutkan adalah Masya Allah terangkum di dalamnya surat-surat di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah annaha a'zamu suratin fi kitabillah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam kitabullah Al-Quran. Berdasarkan hadis Abi Sa'id ibn Al-Ma'alla Al-Mutaqaddim, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran, tidakkah aku beritahukan kepada kalian surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yakni suratul Fatihah. Kemudian yang kedua, fadail dari surat Al-Fatihah, annaha nurun. Surat Al-Fatihah ini adalah cahaya. Walam yu'taha nabiyyun qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah ini merupakan nur. Allah Ta'ala belum pernah berikan kepada siapapun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a nabidun min fawqihi. Nabi kemudian mendengar suara, ya, dari atas. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala hadza babun minas sama futihal yaum. Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, suara itu tadi adalah suara pintu langit yang dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattu illal yaum, yang mana pintu langit belum pernah dibuka kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun, malaikat Jibril mengatakan pintu langit dibuka, ada seorang malaikat yang turun. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi. Malaikat ini turun ke bumi. Lam yanzil qattun illal yaum, belum pernah malaikat ini turun ke bumi kecuali hari ini. Fasallama, kemudian beliau beruluk salam. Wa qala abshir binuraini utitahuma, berikanlah kabar gembira bahwasannya engkau diberikan dua cahaya yang akan aku berikan. Dengan dua hal tersebut, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, belum pernah nabi sebelum engkau wahai Muhammad diberikan seperti ini. Apa itu dua itu? Fatihatul kitab, yang pertama adalah suratul Fatihah yang disebut dengan Fatihatul kitab, dan yang kedua khawatim surat Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya yang biasa kita baca zikir pagi dan petang di surat, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Apa? Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu, yang mana engkau apabila membaca dari dua surat ini,
ya, surat Al-Fatihah dan penutup dari surat Al-Baqarah, kecuali semua hajatmu akan diberikan dan diampuni dosa-dosamu. Dan ini belum diberikan kepada nabi terdahulu kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang ketiga dari surat Al-Fatihah, annahu biqiraatiha tahsulul munajah fi sholati bainal 'abdi wa rabbih. Ada di mama. Ada. Yang ketiga, bahwasannya dengan membaca surat Al-Fatihah ini adalah bentuk munajat, bentuk cengkrama yang romantis antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, ya. Berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku telah membagi dua di surat Al-Fatihah ini dua bagian, nisfaini. Wali abdi ma sa'alah. Bagi hambaku mau minta apa, silahkan. Fa'idha qala al-abdu, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Fa'idha qala al-abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi. Ketika kita membaca ar-rahmanir rahim, sungguh hambaku telah menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala, kalau kita membaca maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, sungguh hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan, kemudian berkata lagi, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Fa idza qala, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, hambaku minta apa saja silahkan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, nah, ya. Kemudian ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku dan silakan aku berikan hak kepada hambaku mau apa saja yang ia kehendaki. Qul huna Ahmad. Silakan hambaku menghendaki, menginginkan apa, meminta apa. Sehingga di surat Al-Fatihah ini ada dibagi menjadi dua bagian. Nisfaini. 3,5 ayat itu adalah tentang Allah dan bagaimana kita memuji Allah. 3,5 ayat kedua adalah tentang kita hambanya, yang Allah berikan hak untuk meminta, yang Allah Ta'ala berikan jalan yang lurus. Ini semua hak-hak hambanya. 3,5 kedua. Sehingga dalam surat Al-Fatihah ini hada baini wa baina abdi. Kemudian faedah atau fadilah yang keempat dari surat Al-Fatihah adalah annahu la salata
liman lam yaqra biha. Bahwasannya dalam hadis Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, mada turid? Naum, halas nam. Hadis Ubadah ibn Samit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab. Ya. Fadilah yang kelima, annaha ruqyatun syafiyatun biidznillahi ta'ala. Surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kita yang merasa diri kita sakit, ruqyah diri kita dengan surat Al-Fatihah. Di bagian mana yang sakit, kita pegang dan baca surat Al-Fatihah. Atau kita siapkan air putih, kita tiupkan dengan membaca Al-Fatihah, kita minum dan kita lapkan di bagian yang sakit. Insya Allah syafiyatun, menyembuhkan, menjadi sembuh biidznillahi ta'ala. Dalilnya apa? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha. Suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian dalam sebuah traveling, dalam sebuah safar, hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehingga kemudian singgahlah sekelompok sahabat ini di sebuah komplek, di sebuah daerah di lingkungan Arab. Fastadhafuhum fa'abau ayyudhayifuhum. Namanya musafir ketika singgah di suatu tempat, singgah di ini, jalan apa ini namanya? Jalan asrama haji, singgah. Seorang musafir singgah minta untuk dijamu karena perbekalannya sudah habis, ya. Singgahlah di jalan asrama haji untuk kemudian minta diberikan sekedar makan dan juga minum. Fastadhafuhum fa'abau ayyudhayifuhum. Tapi penduduk komplek tersebut enggan untuk menjamu segerombolan sahabat yang sedang safar ini. Faludhi'a sayyidu dzalikal hayy. Pada waktu itu pemuka kaum di komplek tersebut tersengat hewan berbisa. Ludhi'a fasa'aulahu bikulli syai'. Berusaha apapun untuk kemudian bisa menjadi menyembuhkan pimpinan atau pemuka kaum di komplek tersebut. Akan tetapi nihil, la yanfa'uhu syai', tidak ada yang berhasil. Faqala ba'duhum, maka kemudian di antara sahabat Nabi ini berkata, lau ataitum haula'ir rahd alladzina nazalu la'allahu an yakuna inda ba'duhum syai'. Kalau ya mereka mau menjamu kita, kita akan bantu. Faqalu, ya, di antara mereka mengatakan, barangkali di antara orang-orang yang gerombolan ini ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengobati dari Ahmad, ada yang bisa mengobati dari pemuka kaum kita ini. Faqalu, ya ayyuhar rahad, wahai segerombolan orang musafir, inna sayyidana ludhi'a, sesungguhnya Tuan kami sedang tersengat hewan berbisa. Wasa'aina bikulli syai', kami sudah berusaha, wala yanfa'uhu, tapi belum berhasil. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah di antara kalian ada yang punya obat atau bisa mengobati? Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka sahabat Nabi mengatakan, na'am wallahi inilah urqiyah. Ya, bisa, saya akan bantu meruqyahnya. Walakin
wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna. Tapi demi Allah, kami minta dijamu saja dikasih sekedar makan dan minum, tapi kalian nggak mau kasih. Fama ana birakin hatta taj'alu lana ju'lan. Saya nggak mau kemudian membantu meruqyah bosmu ini, pemuka kaummu, karena kita minta dijamu aja kalian enggan. Maka kami mau untuk membantu dengan syarat kalian memberikan hadiah kepada kami. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Maka kemudian mereka mengatakan, oke, kita akan berikan seekor kambing. Fantalaqa yadfulu alaihi. Maka kemudian salah seorang sahabat ini kemudian pergi untuk meruqyah sayyidul qaum dan membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka kemudian Ahmad. Maka kemudian pemuka kaum ini sehat kembali seperti tidak pernah tersengat hewan berbisa. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalbah. Dia langsung jalan kayak enggak ada efek sebelumnya dari rasa sakit yang ia rasa. Qala fa'aufuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Kemudian karena sudah sembuh dengan izin Allah, kalian berikan hak kami sebagaimana tadi mau menyanggupi memberikan seekor kambing. Faqala ba'duhum aqsimu faqala alladhi raqa. Kemudian para sahabat lain, ayo kita bagi-bagi ini dagingnya. Tapi di antara mereka mengatakan la taf'alu hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, jangan dibagi dulu. Kita pergi dulu menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian mereka menuturkan kisah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan lihat apa reaksi dari Rasulullah. Faqadimu ala Rasulillah fadzakaru lahu faqala wa ma yudrika anna ruqyah. Nabi kemudian mengatakan, siapa yang ngajari? Kamu tahu dari mana kalau surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk meruqyah? Tsumma qala qad asabtum aqsimu wadribu li ma'akum sahman fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya sudah benar tindakan kalian, silakan dibagi daging kambingnya, jangan lupa saya juga dikasih bagian, kata Rasulullah sambil beliau tersenyum. Masya Allah. Ini diantara fadail dan khosais suratul Fatihah. Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Surat Al-Fatihah ini merupakan suratun makiyah, surat makiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim alladzi utituhu, dan Quran yang agung yang aku telah diberikan berupa surat Al-Fatihah. Sehingga ijma' ulama, suratul Fatihah merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Maqasidus surah, di antara maqasid suratul Fatihah yang pertama adalah at-ta'rif bil ma'budi tabaraka wa ta'ala, yakni dalam surat Al-Fatihah ini menjelaskan tentang pengertian, definisi, mengenalkan siapa sih Rabb, Tuhan yang kita sembah, Al-Ma'bud, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
yakni Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, penguasa seluruh alam raya. Yang kedua, bayanu tariqil ubudiyah, menjelaskan tentang bagaimana tata cara beribadah sebagai seorang hamba, bagaimana tata cara yang benar seorang makhluk, seorang hamba beribadah menyembah kepada Tuhannya. Yang ketiga, bayanu ahwalin nas ma'hadat thoriq, menjelaskan tentang bagaimana sih model bentuk manusia dalam menempuh jalan ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, maudhu'atus surah, tema yang termaktub, yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Yang pertama adalah sifatullahi azza wa jalla, menjelaskan sifat-sifat Allah Ta'ala, yakni Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki sifat Ar-Rahim. Kemudian menjelaskan tentang al-yaumul akhir, hari akhir, Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan, hari akhir. Yang ketiga, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Ya, mamna. Mengesahkan Allah dalam beribadah, yakni termaktub dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita membaca iyyaka itu ada nabernya. Kalau kita pelajari di tajwid, iyyaka bukan iyyaka, lurus aja enggak. Iyyaka, hanya kepadamu duhai Allah, na'budu, kami menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasta'inu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu duhai Allah hamba memohon pertolongan. Jadi bacanya itu nggak lempeng-lempeng aja, ada nabratus saut, ada tekanan suara yang dalam ilmu tajwid namanya nabr. Sehingga ketika kita mempelajari tajwid, ketika kita mempelajari tajwid lebih dalam, itu ada namanya asrar, ada rahasia-rahasia. Kenapa ini kok bacanya iyyaka bukan iyyaka? Tapi karena betul-betul sebagai kita seorang hamba menghamba pada Allah, ya Allah, duhai Allah, maka bahasanya tentunya ada tekanan suara. Ya Allah, hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu ya Allah hamba minta tolong dan berdoa. Di sini adalah bentuk mengesahkan Allah Ta'ala, ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah. Ibadah apa variannya? Ibadah isti'anah dan ibadah doa. Dalam ayat ini, yakni iyyaka na'budu, isti'anah, hanya nasta'in, hanya kepada Allah memohon pertolongan. Isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, ini adalah varian dari ibadatul qalb, ibadah hati. Ya, sehingga kalau kita minta tolong kepada selain Allah dalam urusan-urusan yang tidak ada yang berkuasa kecuali Allah, maka ini masuk dalam syirkun akbar. Maka dari itu kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah doa, memohon, meminta, bermunajat hanya kepada Allah taala. Jangan kemudian kita memohon rezeki, meminta rezeki, iya saya minta juga kepada Allah, tapi kemudian pergi kepada orang pintar yang ada pelangnya, buka penglaris, membuka aurah diri, kemudian macam-macam lah datang ke situ minta tolong untuk misalnya
aura saya semakin terpancar atau usaha saya laris dan seterusnya, ini adalah bentuk syirkun akbar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tema kandungan dalam suratul Fatihah adalah at-ta'rifu bis-siratil mustaqim. Apa sih definisi dari as-sirat al-mustaqim? Nah. Ini lama ngajarnya. Isbir, anak guru tuh isbir. Halas, naum, ijris. Apa sih itu pengertian dari as-sirat al-mustaqim? Yang mana ayat ini ditafsiri dengan ayat selanjutnya, namanya tafsirul Quran bil Quran. Tafsirul ayah bil ayah. Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Tafsirnya di ayat setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa sih itu jalan yang lurus? Yakni jalan yang as-siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalan mereka yang sesat, yakni al-yahud wan nasara. Yang kelima adalah tajannub tariqil ghawin minal maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam ayat ini di surat Al-Fatihah adalah terkandung di dalamnya tentang bagaimana kita diharuskan menjauhi jalan orang-orang yang celaka, jalan orang-orang yang membelot, yakni al-maghdub dan ad-dhalin, Yahudi dan juga Nasrani. Jalan keduanya nggak usah kita tempuh, ya, tapi kita menempuh as-sirat al-mustaqim. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Makna ijmali, yakni makna secara global dalam tafsir surat Al-Fatihah ini, Allah Ta'ala mengabarkan kepada hambanya bahwasannya alhamdul kamil mustahiqun lahu wahdah. Segala bentuk pujian yang sempurna, eluh-eluan, penyanjungan adalah hanya yang hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijlis Ahmad. Wa yurshiduhum bima akhbara ila an yasnu alaihi. Sehingga Allah pun mengabarkan di dalam surat Al-Fatihah ini agar kita semua hambanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh pengagungan dan puji-pujian yang layak, kama yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, dengan keagungan Allah Ta'ala. Dzur-Rahma wal Mulki, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang memiliki kasih sayang unlimited, yang memiliki kekuasaan satu-satunya. Sebagaimana juga dalam surat ini Allah Ta'ala mengirsyad kepada kita semua untuk bertauhid, ifradullahi ta'ala fil ibadah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, baik itu ibadah isti'anah, ibadah memohon pertolongan, wa talabil hidayah, memohon hidayah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Littariqil wadiha allati la i'wijaja fiha. Dan juga irsyad dari Allah Ta'ala agar kita mengikuti jalan yang sudah terang, jalan yang lurus, yang tidak ada bengkoknya, bukan jalan Yahudi dan juga Nasrani. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Pada surat Al-Fatihah ini, amat ijelis wahdaka. Terdapat beberapa faedah tarbawiyah atau faedah pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama pada firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala mendidik kita hambanya bahwasannya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk kita puja dan kita puji, dan juga khusus pujian yang agung kita sematkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita sebagai seorang hamba harus senantiasa untuk bersyukur, menerima ridha atas qada ketentuan dari Allah Ta'ala. Makanya kalau ditanya bagaimana kabarmu, baik sedang sakit, sedang sehat, kita selalu bilang Alhamdulillah. Karena kalau sedang banyak nikmat, enak kita bilang Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita selalu berucap Alhamdulillah. Susah, senang, sedih, bahagia, kaya, miskin, melarat, dalam kondisi sulit, sempit, luang, kita selalu mengucap Alhamdulillah. Kalau sedang susah kita bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Keadaan enak, gak enak, tetap Alhamdulillah. Ini adalah bentuk kita nerimo, ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada qauluhu ta'ala maliki yaumiddin, adalah di sini bentuk anjuran, motivasi kepada kita sebagai insan agar senantiasa beramal soleh. Karena apa? Amalan soleh yang kita lakukan di dunia kelak akan kita petik hasilnya di akhirat. Kama tadinu tudanu. Apa yang kamu tebar itu nanti yang akan kamu panen dan juga tuai. Sehingga selama di dunia ini kita berusaha untuk melakukan amalan soleh yang mana kita niatkan lillah karena Allah, kelak di akhirat kita akan memanennya maliki yaumiddin. Kemudian faedah yang ketiga, pendidikan yang ketiga, iyyaka na'budu. Ini adalah bentuk pendidikan kepada kita agar kita terbebas, terlepas dari perbuatan syirik dan juga pelakunya. Wa iyyaka nasta'in. Ini juga kita berlepas diri dari daya dan upaya. Artinya apa? Segala sesuatunya setelah kita ikhtiar dan berdoa, kita serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faedah yang keempat, dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini bentuk pendidikan kepada kita bahwasannya bagaimana kita semua agar tahu apa sih jalan atau cara yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Jalannya bagaimana? Tidak lain, tidak bukan kecuali
ibadatullahi wahda, beribadah hanya kepada Allah Ta'ala sesuai yang agar dicintai Allah dan mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Kita isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, fi qaulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan lafaz isti'anah setelah ibadah. Ini menunjukkan kebutuhan kita sebagai seorang hamba dalam peribadatan kita butuh pertolongan Allah Ta'ala. Kalau nggak diberikan taufik dari Allah, kita tidak akan bisa untuk jalan ke sini untuk menghadiri acara taskif pada hari ini. Kalau tidak diberikan taufik pertolongan dari Allah, mungkin kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita untuk sholat, sedekah, dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita senantiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendidikan yang keenam adalah bagaimana tarbiyatul muslim. Kita mendidik umat Islam agar kembali kepada Allah Ta'ala. Apapun, kalau ada biasanya apapun makanannya, minumnya adalah ya. Ini apapun masalahnya, solusinya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan kita isti'anah memohon kepada Allah, beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Dan juga berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Yakni bentuk petunjuk Allah kepada hambanya, ya, agar kita tadarru, khusyuk kepada Allah dan berlepas diri dari power kita sendiri. Ngerasa, oh saya bisa karena saya usaha. Saya bisa karena ada peranan saya di situ. Nah, kita berlepas diri dari itu semua karena itu semua adalah kuasa dari Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Dan kita memohon hidayah dari Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Yang kedelapan, dalam surah Al-Fatihah ini penjelasan tentang adab kita kepada Allah ketika kita memiliki masalah, kemudian kita berdoa kepada Allah, du'aul mas'alah. Ya. Maka kita awali ketika berdoa, adabnya apa? Memuja-muji Allah Ta'ala. Jadi kita awal doa sholawat dulu atau bisa muji Allah dulu, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmatnya. Kama yanbahi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Kita puji Allah Ta'ala sebagaimana jalal, keluhuran Allah Ta'ala, wa adhimi sultanik, dan agungnya kekuasaannya. Kita puja-puji Allah Ta'ala. Ini ada adab dalam berdoa. Kemudian setelah itu baca sholawat, kemudian kita sampaikan isi permintaan kita kepada Allah. Ya Allah, saya mau haji, saya mau umroh, saya mau uang, saya mau sehat, saya mau anak keturunan yang soleh, solihin, muslihin, dan seterusnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini memohon petunjuk dari Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Kenapa? Karena kita ini butuh kepada hidayah Allah Ta'ala. Hidayah bukan hanya dibutuhkan bagi orang yang tersesat, tapi kita juga mohon kepada Allah hidayah,
taufik, hidayah istiqomah dalam kebaikan di jalan Allah Ta'ala ila yaumin an alqaq, sampai pada waktu kita berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ke-9 atau taklim tarbawiyah, sisi pendidikan di surat Al-Fatihah pada ihdinas siratal mustaqim, yakni penjelasan bahwasannya seorang hamba dia tidak akan bisa mencapai pada jalan kebahagiaan kecuali dengan istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan seseorang tidak akan bisa beristiqomah kecuali ia yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Hidayah untuk senantiasa dalam ketaatan, beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk senantiasa berada di atas as-sirat al-mustaqim. Di antara fawaid ilmiah, kalau tadi faedah pendidikan, sekarang adalah fawaid ilmiah, yakni tentang keilmuan, faedah-faedah keilmuan di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah mendahulukan mensifati Allah Ta'ala dengan uluhiyah. Uluhiyah didahulukan daripada rububiyah. Tauhid ada 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Di surat Al-Fatihah ini susunannya yang didahulukan adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yakni tauhid uluhiyah dulu. Di mana tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Adapun tauhid rububiyah mengesahkan Allah bahwasannya Allah adalah sang pencipta, Allah Ta'ala yang mengatur seluruh alam ini, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Semuanya mengakui tauhid rububiyah, baik ateis atau non muslim. Kalau mereka jatuh, oh my god. Kalau kita jatuh, ya Allah, innalillah, ya. Semuanya nyebut nama Allah dengan bahasanya masing-masing, baik mereka orang beriman atau tidak. Namun beda dengan tauhid uluhiyah, orang-orang non-muslim tidak mengimani tauhid uluhiyah. Mereka mengakui Allah yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menciptakan, tapi mereka ingkar dalam beribadah. Ibadahnya diselewengkan kepada selain Allah Ta'ala, ada trinitas dan seterusnya. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah yang kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang mana pada ayat-ayat ini disebutkan nama-nama Allah setelah kita memuja dan memuji Allah Ta'ala. Ya. Di antaranya Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Allah, ya. Yang ketiga, qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ini di dalamnya terkandung ma'rifatur Rabbi Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, mengenal nama-nama Allah Ta'ala yang husna dan sifat-sifat Allah yang ulia. Yang keempat, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pada awal surat ini yang berada di awal mushaf ada disebutkan uluhiyah, rububiyah, dan juga mulk, kekuasaan Allah Ta'ala. Yang ini juga disebutkan di akhir surat yang terletak di akhir mushaf Al-Quran, yakni qul a'udzu birabbin
nas, malikin nas. Di Al-Fatihah, maliki yaumiddin. Di surat terakhir, malikin nas, ilahin nas. Ini adalah 3 sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di satu tempat yang sama, yakni di awal Quran, kemudian disebutkan ya di akhir surat yang berada di dalam Al-Quran. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 10.20 ya. Kemudian yang kelima, bahwasannya rububiyah Allah Ta'ala mabniyatun ala rahmah al-wasi'ah lil khalqi al-wasilah. Rububiyahnya Allah ini berdasarkan rahmah Allah yang luas kepada setiap hambanya. Rabbil alamin, Allah Rabb seluruh alam. Yang keenam, yaumiddin. Ini adalah menjelaskan tentang isbatul ba'tsi wal jaza, yakni bahwasannya kelak ada namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dan juga yaumul jaza, hari pembalasan. Yang ketujuh, itharu zikri ilahiyatihi subhanahu wa rububiyatihi wa rahmatihi wa mulki fi awalil Fatihah. Disebutkan penyebutan ilahiyah Allah Ta'ala, kemudian baru rububiyah, kemudian rahmat Allah, selanjutnya kuasa Allah di awal surat Al-Fatihah, ala dzikri sairis sifat. Disebutkan sifat-sifat Allah yang itu, masih banyak sifat-sifat Allah yang lain, yang mana 4 sifat ini, uluhiyah, rububiyah, rahmat, mulk, ini adalah mustalzimah li jami'i sifati kamali azza wa jalla, adalah selalu ada, dimiliki oleh sifat Allah Ta'ala yang sempurna. Selanjutnya, banyak sekali ini ya, hanya kita terbatasi oleh waktu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata ini mengumpulkan rahasia dari rahasia kitab-kitab yang telah Allah Ta'ala turunkan sebelumnya. Ya, karena semua yang diciptakan Allah tujuannya adalah satu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kesembilan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah sirrul khalqi wal amr, ya, rahasia seorang hamba dan bagaimana seorang hamba diperintahkan. Kemudian dunia dan juga akhirat, yang mana ini merupakan terkandung di dalamnya tujuan-tujuan yang mulia dan juga wasilah-wasilah yang utama. Maka di antara tujuan yang utama adalah ubudiyatuhu, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan di antara wasilah yang terbaik adalah i'anatuhu, memohon pertolongan Allah Ta'ala. Fala ma'buda yastahiqul ibadah illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terkandung di dalamnya 2 model tauhid, yakni tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim, dinamakan sirat. Kenapa disebut dengan sirat? Karena dia adalah thoriqun wasi'un sahlun, jalan yang luas dan mudah, yakni agama Islam. Yang dimaksud di sini
agama Islam yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mahdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah menyandarkan nikmat kepada Allah Ta'ala semata, yakni nikmat hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendahulukan maghdub alaihim, maghdubi dulu baru ad-dhalin. Di sini adalah menunjukkan li'annahum asyaddu mukhalifatan lil haqqi minadh-dhalin. Al-maghdub yakni Yahudi didahulukan daripada Nasrani ad-dhalin. Karena Yahudi ini mereka bentuk penentangannya kepada yang hak ini lebih parah daripada ad-dhalin, daripada Nasrani. Jadi Yahudi ini lebih-lebih lagi. Maka didahulukan maghdubi alaihim baru ad-dhalin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Ini adalah isbat sifatul ghadab lillah. Bahwasannya kita tetapkan Allah Ta'ala memiliki sifat ghadab, murka kepada yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini nikmat langsung disandarkan, diidofakan kepada Allah Ta'ala, kemudian fa'ilnya al-ghadab dibuang. Baik, balaghatul ayah saya kira cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menambah kehusyuan kita dalam sholat setelah kita memahami tadabbur dan tafsir surat Al-Fatihah ini, semakin menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan dimudahkan kita semua menuju jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.